Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, sobat-sobat Sopter semuanya, Mimin akan melanjutkan ceritanya. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Terima kasih. Lanjut. Bab 2577 sampai bab 2580. Begitu Ruis masuk, dia terlebih dahulu menyeka keringat di dahinya. Lalu dia berkata, "Oh, Bos Zhao, maafkan saya tersesat lagi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya berkendara ke timur. Jelas saya berbelok ke kiri di pertigaan jalan. Sialan," pikir Ruis, mengomel. Lalu dia melihat Ye Chong. Dia berkedip dan memastikan bahwa itu memang Ye Chong, dan merasa sangat gembira. "Oh, bukankah ini saudaraku Ye Chong? Ini dia." Ruis tertawa keras dan pergi untuk memeluk Ye Chong. "Iya, sudah lama tidak bertemu," kata Ye Chong. Ruis tertawa dan berkata, "Saya baru-baru ini merasakan kekuatan kebajikan saya. Bagaimana kalau kita mendiskusikannya ketika kita punya waktu?" Dua hobi utama Ruis adalah mengemudi dan berkompetisi. Ye Chong mengangguk dan berkata, "Tidak masalah." Faktanya, Ye Chong juga bisa merasakan bahwa kekuatan di tubuh Ruis memang telah mengalami beberapa perubahan. Kekuatannya menjadi lebih halus dan fisiknya menjadi lebih kuat. Ye Chong berkata, "Panggil Linglong dan Cinderella kembali bersama. Mari kita makan bersama. Ini saat yang tepat untuk berkumpul. Kita sudah lama tidak bertemu." Ruis tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Tapi hari ini Cinderella dan Linglong, ini adalah hari untuk berkompetisi dalam keterampilan memasak. Saya kira mereka sedang sibuk berkompetisi sekarang." "Oh, benarkah? Di mana mereka? Ayo pergi dan lihat." Ye Chong berkata dengan penuh minat. Aku tidak tahu seperti apa kedua wanita ini. Apa yang sedang kamu lakukan?" Setelah itu, mereka bertiga keluar dari perusahaan dan menuju tempat parkir. Ketika Ruis hendak mengemudi, Zhao Lubai berkata dengan cepat, "Saudara Ruis, saya akan mengemudikan mobil itu." Saat dia mengatakan itu, dia mengambil kursi pengemudi terlebih dahulu. Jika Ruis mengemudi, mereka mungkin tidak bisa makan malam. Ruis mengangkat bahu dan duduk di belakang bersama Ye Chong. Mobil dinyalakan dan berangkat ke kediaman Linglong terlebih dahulu. Ye Chong bertanya pada Ruis dengan rasa ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Cinderella dan Linglong jatuh cinta pada dunia memasak, tak mau melepaskan siapapun, dan kerap saling menggoda. Suatu kali mereka mengikuti kompetisi memasak. Totalnya ada 2 dari 20 orang. Linglong memiliki beberapa keterampilan memasak dan mendapat tempat ke-15, sedangkan Cinderella mendapat tempat terakhir. Pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka mengaku kalah. Cinderella mengatakan bahwa dia tidak pamer dengan baik. Jika dia pamer dengan baik, dia pasti bisa melampaui Linglong. Linglong juga tidak mempercayainya, mengatakan bahwa Cinderella tidak mungkin melampaui dirinya. Alhasil, keduanya sepakat untuk mengikuti kompetisi memasak kedua. Ye Chong merasa lucu, dia tidak menyangka mereka berdua memiliki hal yang menarik. Ruis berkata, "Saya mendengar dari Furong kecil bahwa selama periode ini, Cinderella bekerja keras pada keterampilan memasaknya setiap hari dan berlatih hingga larut malam setiap hari." Furong kecil telah dipanggil oleh Cinderella untuk melayani Cinderella. Furong kecil itu pemalu dan melakukan apapun yang dikatakan orang lain. Ketika Cinderella tiba di sini, dia masih bertingkah seperti seorang ratu. Oleh karena itu, meskipun keduanya tidak memiliki kesepakatan, Cinderella meminta Furong kecil untuk menjaganya, dan Furong kecil tidak punya pilihan selain pergi dengan patuh. Ruis mendengar dari Little Fleur bahwa Cinderella belajar memasak setiap hari, mengikuti berbagai program memasak, dan membaca banyak buku resep. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka Cinderella begitu suka belajar." Setelah mengobrol sebentar, mobil mereka telah tiba di kediaman Linglong. Beberapa orang masuk untuk melihat dan menemukan bahwa Linglong sedang mempelajari keterampilan memasak di rumah.
Linglong kepanasan hingga seluruh tubuhnya berkeringat. Mejanya dipenuhi berbagai buku makanan, resep, del. Salah satu buku tebalnya bertuliskan, cara memasak makanan terbaik. Ye Chong mengambil buku berjudul, Resep Paling Lezat, dari sofa dan duduk di sofa. Linglong sangat senang melihat Ye Chong datang, tapi dia masih sibuk mempelajari keterampilan memasaknya. Ye Chong berkata, ini masih pagi. Mengapa kita tidak makan dulu? Linglong menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlambat. Saya mendengar bahwa Cinderella belajar keras setiap hari dan bahkan tidak tidur. Hari ini di sana akan ada kompetisi memasak malam ini, dan aku benar-benar tidak bisa kalah darinya. Ye Chong geli, tapi dia tidak menyangka Linglong memiliki sisi kompetitif seperti itu. Linglong berkata, kamu pergi dan makan sendiri, jangan ganggu aku. Kemudian, Ye Chong, Ruiz dan Zhao Lubai harus pergi makan terlebih dahulu untuk melihat seberapa larutnya, dan ketika sudah hampir waktunya, mereka pergi mencari Linglong. Mereka ingin pergi ke tempat memasak bersama Linglong untuk melihatnya. Cinderella juga akan siap memasak. Linglong membawa sebuah buku besar berjudul, Buku Rahasia Resep Istana. Tetapi ketika dia masuk ke dalam mobil, dia tidak lupa meminta Zhao Lubai untuk mengemudi. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi. Kompetisi memasak ini diadakan di sebuah hotel besar bernama Vientin Xintian. Hotel ini merupakan restoran bintang 5 yang terkenal secara internasional dan sering mengadakan kompetisi semacam itu untuk meningkatkan popularitasnya. Malam ini, hotel menjadi lebih sibuk dari biasanya, dan banyak kuliner terkenal internasional hadir di sini. Tempat parkir hotel kini sudah penuh sesak, dengan segala jenis mobil mewah mahal terparkir di sana. Mereka berempat akhirnya menemukan tempat parkir dan berhenti. Kemudian mereka turun dari mobil dan berjalan menuju pintu hotel. Vientin Xintian Hotel sangat mewah dan merupakan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Hotel ini dibangun tepat di tepi pantai. Lantai pertama terdapat restoran laut yang dibangun di bawah air. Anda bisa menikmati pemandangan bawah laut sambil makan yang sangat mewah. Apalagi chef yang dipilih di lantai ini semuanya adalah chef spesial terkenal, dan kemampuan memasaknya sangat bagus. Sejalan dengan itu, makan di Ocean Restaurant adalah yang paling mahal. Hidangan biasa, ditambah lingkungan Ocean Restaurant dan nilai tambah layanannya, 10 kali lebih mahal daripada di luar. Lantai kedua, ketiga dan keempat hotel semuanya merupakan restoran biasa dengan berbagai masakan. Bisa dibilang di sini Anda bisa menyantap makanan khas dari seluruh penjuru negeri. Berjalan ke dalam hotel, ada orang-orang kelas atas di mana-mana dengan berbagai jas dan dasi, atau wanita cantik dewasa yang mengenakan pakaian cantik dan mewah. Beberapa dari orang-orang ini adalah generasi kedua yang kaya, datang untuk menjemput gadis, dan ada pula yang datang untuk berdiskusi bisnis, masing-masing berbeda. Restorannya indah dan ramai, penuh dengan kembang api dan percakapan tentang mengganti gelas. Ye Chong dan yang lainnya naik lift langsung ke lantai 6. Lantai ini, tidak seperti lingkungan di bawahnya, tampak relatif sepi. Di depan gerbang venue terdapat papan pajangan bertuliskan, Kompetisi Kuliner Dunia Kedua. Di pintu, beberapa staf layanan yang mengenakan pakaian kerja menghentikan Ye Chong dan yang lainnya. Apakah ada di antara kalian yang punya izin? Tanya anggota staf. Linglong mengeluarkan ide pemainnya. Melihat sertifikat itu, staf itu mengangguk. Pemain dan anggota keluarga diizinkan masuk, dan staf dengan hormat mengundang mereka masuk. Memasuki aula lomba memasak, seluruh aula sangat mewah, hampir seperti aula pernikahan. Di depan terdapat mimbar dengan meja panjang di atasnya, terdapat beberapa kursi di atas meja yang masih kosong dan seharusnya menjadi kursi juri. Di bawah tempat duduk dan berseberangan, terdapat sekitar 20 meja operasi dengan berbagai pot, bahan, del di atasnya. Di belakangnya ada auditorium, penonton yang duduk di auditorium dapat melihat apa yang terjadi di setiap kompor. Saat ini, penonton sudah dipenuhi orang. Di ruang tunggu sebelah kiri podium,
sebagian besar pemain sudah berdiri berjajar. Ye Chong melihat Cinderella dari kejauhan. Cinderella mengenakan topi koki putih dan masker wajah. Dia dan Linglong berpakaian serupa. Keduanya menutupi sebagian besar wajah mereka. Lagi pula, dia dan Linglong memiliki status khusus sekarang, dan permainan jalan hantu belum berakhir. Jadi mereka tidak bisa terlalu mencolok. Jika Little Furong tidak berdiri di belakang Cinderella, saya khawatir Ye Chong tidak akan menemukan Cinderella sama sekali. Ye Chong dan yang lainnya berjalan mendekat. Cinderella melihat Ye Chong dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu di sini?" Ye Chong sedikit tersenyum, "Aku di sini untuk menemuimu." Kamu datang tepat pada waktunya untuk menyaksikan bagaimana aku menang." Si kecil itu cewek, Cinderella memandang Linglong. Linglong di sebelahnya tidak mau kalah. "HMPH, kamu ingin mengalahkanku, ide yang bagus." Cinderella tersenyum bangga dan berkata, "HMPH, kamu tidak tahu seberapa keras aku telah bekerja bulan ini. Aku sudah bersiap semua resep di dunia. Aku sudah membaca semuanya, dan aku sudah menguasai hakikat memasak. Sekarang aku bisa membuat hidangan lezat sesukaku. Bagaimana? Kamu pasti takut." Cinderella mengucapkan kata-kata itu dengan penuh percaya diri, yang sebenarnya membuat Linglong agak mempercayainya. Linglong bertanya pada Furong kecil di sebelahnya, "Begitukah?" Furong kecil memandang Cinderella, lalu ke Linglong, dan mengangguk malu-malu. Kali ini, Linglong tampak sedikit gugup. "Jadi terus kenapa? Aku juga tidak menganggur selama ini," kata Linglong. Cinderella berkata dengan percaya diri, "Oke, mari kita lihat, siapa di antara kita yang lebih baik pada akhirnya." Linglong mengucapkan kata-kata yang paling kejam, tetapi dia tidak memiliki banyak keberanian. Ye Chong juga geli saat melihat penampilan Linglong. Dia belum pernah melihat Linglong begitu tidak percaya diri. "Oke, kalian berkonsentrasi pada permainan, kami akan menonton dari bawah," kata Ye Chong. Lalu dia mengajak Xiao Furong, Zhao Lubai dan Ruiz untuk duduk di antara penonton. Tak lama kemudian, lampu di mimbar tiba-tiba menyala, lalu muncul pembawa acara berjas. Dia menata rambutnya di belah tengah dan memakai kacamata. Dia memegang mikrofon dan berkata kepada semua orang, "Halo semuanya, teman-teman di industri makanan, selamat datang di kompetisi memasak kedua kami. Selanjutnya, silakan undang juri utama kami untuk tampil." Segera setelah itu, sederet pria dan wanita yang mengenakan berbagai jas dan dasi keluar dari belakang. Ini semua dipilih dari para pecinta kuliner terkenal di seluruh negeri, serta CEO editor majalah makanan dan lainnya. Setelah tepuk tangan meriah, semua juri duduk di meja persegi panjang di depan. Setelah itu, pembawa acara berkata, "Silakan masuk ke kontestan hari ini." Yang pertama adalah Tuan Wang Sande, koki terkenal dari restoran Vientiane Xintian kami, dan yang kedua adalah Tuan Cha dari cekungan tamu Jiujiang. "Tuan, dia akan membawakan kita makanan lezat khas Jiujiang hari ini." Akhirnya, pembawa acara berkata, "Juga, ada 5 orang lagi yang telah kami pilih dari para penggemar memasak yang antusias. Mereka semua adalah warga sipil. Guru, tolong sambut kami dengan tepuk tangan meriah." Di faktanya, semua orang tahu peraturan di sini, dan yang disebut master di antara orang-orang ini hanya membayar uang untuk masuk. Tentu saja pakar rakyat di sini juga termasuk Cinderella dan Linglong. Setelah tepuk tangan meriah dari penonton, semua pemain berjalan ke belakang kompor dan bersiap untuk memulai permainan. Di meja operasi terdapat bahan-bahan yang telah disiapkan sebelumnya. "Oke, jangan banyak bicara," pembawa acara berkata. "Selanjutnya, mari kita mulai kompetisi secara resmi. Waktu memasaknya 1 jam. Silakan mulai sekarang." Cinderella melirik ke restoran tidak jauh dari situ. Linglong berkata dengan bangga, "Haha. Bagaimana tentang itu? Bisakah kamu melakukannya? Jika tidak bisa, menurutku sebaiknya kamu menyerah." Linglong mendengus dan berkata, "Urus urusanmu sendiri." Lalu, mereka berdua menundukkan kepala, mulailah memasak dengan serius.
Tampaknya Cinderella terlihat sangat percaya diri, sedangkan sebagai perbandingan, Linglong sedikit gugup. Sepertinya dia takut kalah dari Cinderella. Ye Chong dan yang lainnya juga cukup tertarik untuk menontonnya. Segera setelah itu, aula teringat akan suara minyak panas, serta suara dentingan sekop dan wajan besi. Dan ada lapisan gas putih yang membubung di udara. Saya melihat, Ruiz berkata kepada Ye Chong dari samping, "Saudaraku, lihat Linglong dan Cinderella, kedua orang ini bergerak dengan sangat lancar, mereka benar-benar terlihat seperti itu." Setelah mendengar apa yang dikatakan Ruiz, Ye Chong memandang Cinderella dan Linglong. Benar saja, kedua orang ini sangat ahli dalam gerakannya. Mereka memotong sayuran, menyalakan api, menyalakan minyak, memasukkan bawang bombay, jahe, dan bawang putih cincang, lalu menuangkan sayuran ke dalam panci. Mereka semua sangat baik, terampil dalam gerakan mereka. Setelah beberapa saat, bola uap air di dalam panci mengelilingi mereka. Hal serupa terjadi di depan orang lain, dan untuk beberapa saat, suara kembang api terdengar. 1 jam berlalu dengan cepat. Saat ini, sederet tiang kecil sudah diletakkan di depan juri. Alasnya ditutupi kain beludru merah dan ada pelat halus di atasnya. Ada anggota staf yang membawakan hidangan yang disiapkan oleh para kontestan dan meletakkannya di atas alas. Kemudian, para kontestan berjalan untuk berdiri di belakang alas tempat piring mereka diletakkan. Cinderella memandang dengan bangga ke arah Linglong di sebelahnya, seolah dia yakin akan menang. Linglong tampak sedikit gugup, tapi masih mendengus. Belum pasti siapa yang kalah dan siapa yang menang, Linglong menghibur dirinya sendiri. Kemudian para juri berdiri, dan mulai dari meja pertama, semua orang mencicipi hidangan di atas. Juri pertama yang mengantri adalah seorang pria gemuk, mengenakan kacamata berbingkai emas, dengan perut buncit, dan terlihat sangat galak. Secara kebetulan, chef pertama juga seorang pria gemuk, tapi dia terlihat sangat membosankan. Aku tidak tahu apa yang dia buat, tapi dia menutupinya dengan tutup perak, seolah dia takut makanan di dalamnya akan kehilangan baunya. "Apa pekerjaanmu?" Hakim berkacamata berbingkai emas bertanya sambil tersenyum. "Yang kubuat adalah usus besar," kata lelaki gemuk tumpul itu. Senyuman dengan kacamata berbingkai emas langsung membeku di wajahnya, dan sepertinya dia punya firasat buruk. 100 usus, koki gendut itu tampak tenang. Gelas berbingkai emas itu sedikit membungkuk dan memperhatikan dengan cermat piring yang ditutupi penutup di atas meja. Dia sedikit mengernyit, karena ditutup dengan penutup, bau di dalamnya tidak keluar. Dan ketika tutupnya dibuka, bau menyengat dari usus besar dan isi usus besar langsung keluar. Dalam sekejap, berita tersebut menyebar ke seluruh venue. Linglong dan Cinderella berdiri di dekatnya, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup hidung mereka dengan tangan. Sebagai pencinta makanan pertama yang mencoba usus besar ini, wajahnya dengan kacamata berbingkai emas menjadi semakin jelek. "Apakah ini usus besar yang kamu buat?" Rasanya semakin tak tertahankan bagi gelas berbingkai emas itu. Wajah koki gemuk itu sedikit kusam, tapi dia terlihat tidak berbahaya. Dia menjawab, "Ya, itulah yang saya lakukan." Kacamata berbingkai emas bertanya, "Hal terpenting dalam membuat usus besar adalah membersihkan isi di dalamnya. Sudahkah Anda mengolahnya?" Koki gemuk itu mengangguk. "Sudahkah Anda menanganinya dengan itu? Apakah Anda sudah mengatasinya? Apakah Anda benar-benar sudah mengatasinya?" Kacamata berbingkai emas bertanya. Koki gemuk itu mengangguk, "Kami benar-benar menanganinya." "Oke, bagaimana Anda menanganinya?" tanya kacamata berbingkai emas. Koki gemuk itu berkata, "Saya mengolahnya melalui beberapa metode khusus. Saat mengolahnya, rasanya juga tetap mempertahankan rasa asli usus besar yang paling murni." Gelas berbingkai emas terus bertanya, "Apakah Anda yakin telah mengolahnya dengan bersih? Apakah Anda sengaja meninggalkan rasa ini?" "Iya. Menurut saya yang paling tepat adalah mempertahankan sebagian rasa usus besar,
koki gemuk itu masih terlihat kosong dan terlihat sangat jujur, Yi Kuyue. Namun, dengan rasa yang kuat ini, gelas berbingkai emas tidak akan pernah mempercayai koki gemuk itu. Dia bertanya lagi, apakah kamu yakin menyimpannya dan tidak lupa membersihkannya? Bahkan, orang-orang di sekitar bisa tahu dari baunya bahwa koki gemuk itu pasti lupa membersihkannya. Namun, ketangguhan chef gendut ini sungguh mengagumkan. Iya, menurutku yang paling tepat adalah mempertahankan rasa aslinya. Jadi aku sengaja mempertahankan sedikit rasa. Wajah koki gemuk yang tidak berbahaya itu penuh percaya diri. Dia melihat ke arah kacamata berbingkai emas dengan tatapan penuh tekad. Pada saat ini, seseorang berkata, saya ingat pria kecil gendut ini. Dia juga berpartisipasi dalam kompetisi terakhir kali. Sepertinya dia dijatuhi hukuman mati oleh pakar Wang. Pakar Wang ini memiliki kacamata berbingkai emas. Oh, tidak heran. Sepertinya dia datang ke sini kali ini untuk membalas dendam pada pakar Wang. Ya, menurutku begitu. Haha, situasi pakar Wang sangat menarik sekarang. Jika dia tidak makan, dia bisa jangan menilai apakah koki kecil yang gendut itu bukan kesalahan. Iya, jika dia memakannya, maka Xiao Pang memintanya untuk makan apa-apa. Haha, kacamata berbingkai emas memang didorong ke dalam situasi yang sulit saat ini. Oke, saya hanya akan melihat-lihat dan melihat apakah Anda bisa makan ini. Saya percaya Anda, kata kacamata berbingkai emas. Saya tidak tahu apakah dia terpengaruh oleh kepercayaan koki gemuk itu. Jadi dia percaya pada koki gemuk itu. Kemudian, dia dengan lembut mengambil sepotong usus besar dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Segera setelah itu, dia merasakan bau yang sangat aneh. Ia segera mengambil selembar kertas dan memuntahkan isi mulutnya. Kemudian, kacamata berbingkai emas itu memperlihatkan ekspresi kertakan gigi, hampir sampai gigi tergigit. Dia benar-benar marah, apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Pada saat ini, senyum malu muncul di wajah kusam koki gemuk itu, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Tidak, maafkan aku, mungkin aku lupa, kata koki gendut itu dengan malu-malu. Keluar dari sini, ambil kotoranmu, usus besarmu, umpat kacamata berbingkai emas. Kemudian, dua anggota staf datang dan mengusir koki gemuk itu. Kacamata berbingkai emas segera mengambil banyak air untuk berkumur. Penonton tertawa terbahak-bahak, langkah selanjutnya jauh lebih normal. Namun, rasa gelas berbingkai emas telah ternoda oleh bau usus besar, dan otomatis ia mundur dari jajaran juri. Dia tidak berpartisipasi dalam penjurian hidangan lainnya. Juri lainnya mencicipi semua makanan di depan semua orang secara bergantian. Setelah itu juri kembali ke tempat duduknya dan memulai diskusi yang meriah. Seluruh adegan berlangsung sangat meriah. Hanya orang pertama berkacamata berbingkai emas yang memakan usus yang terlihat sangat marah, seolah-olah dia akan menjadi gila. Setelah sekitar 20 menit berdiskusi, setiap orang akhirnya memiliki peringkat akhir. Pembawa acara mengangkat mikrofon, semuanya, hasil kompetisi kita telah keluar. Semua orang langsung terdiam. Pembawa acara berkata, semuanya, saya akan mengumumkan peringkat kompetisi ini. Semua orang penuh perhatian. Cinderella memandang Linglong dengan sangat bangga, tetapi Linglong tampak sedikit gugup. Linglong takut akan memalukan jika dia benar-benar kalah dari Cinderella. Ye Chong dan yang lainnya menatap Linglong dengan semangat. Kemudian, pembawa acara mulai menggambar nama, agar pemeringkatan seluruh kompetisi menjadi lebih dramatis. Tuan rumah tidak membacakan peringkat dari depan ke belakang, atau dari belakang ke depan. Sebaliknya, mereka membuat kotak lotere, dan siapapun yang namanya diundi dalam lotere, peringkatnya diumumkan. Pembawa acara menyebutkan nama Wang Sande terlebih dahulu. Wang Sande, juara kedua dalam kompetisi memasak ini, selamat semuanya, pembawa acara mengumumkan. Penonton langsung bertepuk tangan. Wang Sande sendiri sangat senang dan mengangguk kepada semua orang. Li Huaitong,
tempat keempat dalam kompetisi ini. Yujud, tempat pertama dalam kompetisi ini, semua orang bertepuk tangan. Selanjutnya, pembawa acara menyebutkan nama Linglong. Linglong, tempat ke-12 dalam kompetisi ini, kata pembawa acara. Apa, hanya peringkat 12, itu tidak cukup, Linglong jelas sedikit kecewa. Meski mengalami peningkatan dari peringkat sebelumnya, namun masih belum menjamin bisa menang melawan Cinderella. Pembawa acara melanjutkan, saya masih mengenal pemain Linglong ini, dia juga datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi kami terakhir kali, tetapi terakhir kali peringkat Linglong berada di peringkat ke-15, dan kali ini dia naik ke peringkat 10, tempat kedua. Kemajuan besar, semua orang bertepuk tangan. Penonton kembali bertepuk tangan, meskipun peringkat Linglong meningkat, tidak ada ekspresi bahagia di wajahnya. Dia memandang Cinderella dengan sedikit kesusahan. Cinderella mendengus penuh kemenangan, dengan ekspresi wajahnya bahwa dia telah menang. Kamu baru berumur 12 tahun, Linglong, kamu masih ingin bersaing denganku dalam kemampuan ini. Cinderella mengejek Linglong dengan matanya. Selanjutnya, pembawa acara membacakan 2 nama lagi, dan kemudian nama Cinderella diambil. Pembawa acara memandang Cinderella, lalu berhenti dan berkata, "Baiklah, saya juga ingat pemain Cinderella. Pertama-tama, mari kita semua memberi selamat kepada pemain Cinderella, dia baru saja mencetak rekor dalam kompetisi kita." Setelah mendengar ini, semua orang merasa bahwa Cinderella harus memiliki peringkat yang bagus kali ini. Linglong juga tercengang. Apa, Cinderella mencetak rekor? Ye Chong berkata sambil tersenyum. Sepertinya usaha Cinderella selama periode ini tidak sia-siakan. Ruiz juga tertawa, Linglong jelas terlihat sangat kecewa. Cinderella sangat bangga. Kemudian, pembawa acara melanjutkan, tidak ada seorang pun yang pernah memenangkan tempat terakhir dalam kompetisi memasak kami 2 kali berturut-turut. Selamat, Bu Cinderella, Anda menjadi tempat terakhir lagi. Apa? Penonton langsung tertawa terbahak-bahak. Cinderella masih memasang ekspresi acuh tak acuh. Jelas dia mengharapkan hasil seperti itu. Nampaknya usaha Cinderella hanyalah omong kosong belaka. Melihat pemandangan ini, Linglong mengertakkan giginya dengan marah. Bajingan sialan, kata Linglong. Sepertinya dia ditipu oleh Cindri. Tahukah Anda, Linglong telah belajar keras selama sebulan terakhir dan membaca semua resepnya. Sialan Cinderella, aku sangat marah, kata Linglong dalam hatinya. Melihat penampilan Linglong, Ye Chong dan yang lainnya juga tertawa. Permainan berakhir seperti ini, dan Ye Chong mengundang semua orang untuk makan malam di Ocean Restaurant bawah tanah. Semua orang berkumpul, Cinderella masih terlihat bangga sambil menatap Linglong. Linglong mendengus dan berkata dengan marah kepada Furong kecil, "Furong kecil, kamu telah belajar berbohong sekarang." Furong kecil tampak sedih dan berkata, Saya tidak berbohong. Cinderella benar-benar ada di sana setiap hari. Baca buku itu dengan serius. Semuanya kata mereka sambil naik lift menuju Ocean Restaurant di lantai bawah. Sesampai di sini, suhu tiba-tiba turun drastis. Mereka semua adalah kultivator, dan tentu saja tidak ada orang lain yang peduli dengan Zhao Lubai. Merasa Zhao Lubai menggigil, Ye Chong mengenakan pakaiannya di tubuh Zhao Lubai. Hal ini sebenarnya menimbulkan ketidakpuasan dari Linglong dan Cinderella. Keistimewaan dari Ocean Restaurant adalah dikelilingi oleh pemandangan bawah laut-lautan. Seluruh restoran tidak dikelilingi tembok, melainkan lingkaran kaca tempered transparan. Melalui kaca tersebut Anda bisa melihat hamparan lautan biru di luar. Di ruang lautan ini terdapat berbagai macam ikan yang berenang di dalamnya. Duduk di restoran laut, Anda merasa seperti berada di dalam lautan, dan sesekali Anda bisa melihat hiu putih besar berenang melewatinya. Ada lebih banyak ikan berwarna-warni, besar dan kecil, berenang berkelompok atau berpasangan atau bertiga. Tentu saja, ini sebenarnya adalah lanskap buatan manusia. Karena jika itu adalah lautan nyata di bawah tanah, tidak akan ada cahaya dan tidak akan ada pemandangan yang begitu terang.
Apalagi restoran tersebut sebenarnya hanya dibangun di tepi perairan, bukan di laut dalam. Oleh karena itu, lingkungan di sekitar restoran diciptakan secara artifisial, dan banyak makhluk yang ditangkap secara khusus oleh Ocean Restaurant dan ditempatkan di sekitar restoran untuk dinikmati orang-orang. Namun, sungguh menarik melihat pemandangan seperti itu sambil makan. Apalagi saat sedang makan, tiba-tiba seekor ikan paus sebesar kapal selam melesat ke arah Anda, seru banget. Kemudian, Ye Chong dan yang lainnya menemukan meja bundar di dekat jendela dan membuatnya. Segera, dua orang pelayan yang mengenakan kostum umum udang, tentara, dan kepiting datang. "Halo, ini menu kami, silakan lihat," kata pelayan sambil menyerahkan menu kepada Ye Chong. Tepat ketika Ye Chong sedang melihat menu, tiba-tiba seorang pria berpakaian biksu dari sebelah datang. Biksu ini mungkin berumur 40-an, dengan kepala gemuk dan telinga besar, dia tampak seperti Zubaji. Dia mengenakan jubah abu-abu, dengan perut buncit terbuka, wajahnya berkilau, dan dia tersenyum pada Linglong. Linglong merasa sedikit bosan saat melihat orang ini. Ketika Ye Chong melihat biksu ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Karena dia menemukan bahwa kekuatan biksu ini sangat mengesankan. Ye Chong sebenarnya tidak tahu jenis budidaya apa yang dimiliki biksu ini. Biksu ini jelas menyembunyikan kekuatannya, namun, dia mampu menyembunyikan kekuatannya di depan mata Dewa Naga milik Ye Chong. Jika dia tidak mengetahui metode rahasia, tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada milik Ye Chong. Ye Chong memandang biksu itu dengan sangat hati-hati, tidak tahu apa tujuannya. "Apakah Anda Nona Linglong? Baru saja, saya berpartisipasi dalam kompetisi memasak di lantai atas dan melihat hasil karya Anda. Masakan Anda benar-benar enak," kata biksu itu sambil tersenyum. "Benarkah?" Ketika Linglong mendengar seseorang memuji keterampilan memasaknya, dia segera tersenyum. "Apakah menurutmu masakanku enak?" "Benar-benar enak. Seleramu enak sekali." "Haha, aku tidak bisa melihatnya," kata Cinderella dari samping. Beku itu tidak peduli apa yang dikatakan Cinderella. Dia melanjutkan, "Ngomong-ngomong, saya punya resep lezat yang diturunkan dari zaman kuno. Jika Anda mempelajari resep ini, Anda pasti akan mendapatkan tempat pertama di kompetisi berikutnya." "Iya." Mata Linglong berbinar. Saat biksu itu berbicara, dia mengeluarkan buku resep dari sakunya. Bukunya terlihat kusut, dan sampulnya sobek. Samar-samar Anda bisa melihat beberapa kata sederhana tertulis di atasnya, resep yang benar-benar enak. Linglong mengambilnya dan membaliknya dan berkata, "Yah, ini benar-benar barang bagus. Benda ini seperti buku rahasia. Semakin tua, semakin ajaib. Mungkin jika saya mempelajari buku rahasia itu, saya benar-benar bisa membuat hidangan terlezat di dunia." "HMPH, pikirkan saja hal-hal yang enak," kata Cinderella. Linglong tidak peduli dan bertanya kepada biksu itu, "Berapa harganya?" "Saya membelinya." Beku itu tersenyum dan berkata, "Nona Linglong, kami para biksu tidak menyebutkan uang, kami hanya mengucapkan kata yuan. Saya rasa saya ada yuan bersamamu, jadi aku taruh ini." Buku itu dikeluarkan. Linglong merasa geli ketika mendengar ini. "Benarkah? Kamu pikir kamu ditakdirkan untukku? Nasib macam apa itu?" Biksu itu mengulurkan 3 jari dan berkata, 3.000 yuan. Ye Chong, Cinderella dan yang lainnya semua tertawa di dekatnya. "Haha, ternyata dia penipu. Linglong, kamu harus membeli resep seharga 3.000 yuan ini," ejek Cinderella. Linglong sebenarnya ingin membelinya, tetapi ketika dia melihat Cinderella menertawakannya, dia memutuskan untuk tidak membelinya. Linglong tersipu dan melemparkan buku itu kepada biksu itu. Menurutku kamu mirip San Qian Yuan." "Anggap saja aku bodoh." Beku itu melihat bahwa bukunya tidak dijual, dan kembali ke tempat duduknya dengan marah. Ye Chong selalu berhati-hati di dalam hatinya. Tidak peduli siapa biksu itu, dia harus selalu berhati-hati. Namun, tampaknya biksu itu tidak siap mengambil tindakan terhadap mereka.
dan Ye Chong tidak bergerak. Kemudian, Ye Chong mengambil menu dan memesan beberapa hidangan spesial restoran. Pelayanan di restoran sangat cepat, 2 orang pelayan berpakaian kodok dengan cepat membawakan hidangan lezat satu demi satu. Hanya melihat warnanya, Ye Chong juga merasa ini jauh lebih enak daripada yang dibuat Ling Long dan Cinderella sebelumnya. Air liur furong kecil akan mengalir keluar. Ruis menyeka mulutnya terlebih dahulu, mengambil sendok dan berkata, "Aku tidak sopan." Kemudian dia menggunakan sendok itu untuk mengambil sepotong besar tahu giok bening, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulai menyeruputnya. Bersambung.